sehingga perkembangannya akan lebih bagus sesuai dengan harapan daripada kurikulum Merdeka, di mana siswa-siswa kita harus semuanya bisa cerdas. Ini praktik baik tidak mesti nanti di guru seni, bisa di semua bidang pelajaran, guru agama misalnya dengan mempraktekkan bagaimana salat dua, bagaimana tentang haji, bagaimana tentang zakat, ya. Demikian juga yang guru seni. Mengingat seni ini sangat luas, ya, ada seni tari, ada seni lukis, ya. Jadi banyak sekali seni. Maka praktik baik ini perlu juga dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, di mana Bapak Ibu guru bisa melakukan suatu diferensiasi, ya, merubah, menggunakan, menerapkan sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik dan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah kita. Nah, maka dalam hal ini praktik baik ini adalah sesuatu yang perlu dibagikan, saya sebutkan tadi. Kenapa? Biar semua tahu apa yang terbaik, apa yang baik, apa yang sangat baik, sehingga sharing pendapat, sharing model, semuanya adalah menjadi modal awal yang cukup baik bagi teman-teman guru, bagi peserta didik. Karena yang tujuan akhir adalah bagaimana mengembangkan peserta didik yang diawali dari inputnya, bagaimana yang ada dari siswa, yang ada dari guru, sarana prasarana, semua pendukung. Kemudian bagaimana dilakukan proses. Proses inilah yang memberikan atau cara dalam diferensiasi tadi. Maka yang akhirnya output artinya di mana setelah terlaksana proses itu semua peserta didik itu akan kembali ke dalam masyarakat, akan memperlihat apa perubahan mereka di dalam lembaga pendidikan. Nah, disinilah pentingnya tanggung jawab kita selaku guru, bagaimana membuat praktik baik ini yang sesuai dengan kearifan lokal dan bermanfaat bagi diri guru, siswa, masyarakat, lembaga pendidikan, atau semua stakeholder yang ada di lembaga pendidikan dan juga masyarakat di sekitarnya. Nah, maka dalam hal ini kami atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara sangat berterima kasih kepada teman-teman guru yang hari ini telah dapat melaksanakan dari 6 langkah bagaimana dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitu hari ini, yaitu langkah melaksanakan webinar, langkah praktik baik, tentunya ada harapan lah langkah, ada yang pusat bantuan pelayanan, kemudian bagaimana bekerja sama dengan mitra. Nah, ini semuanya adalah suatu cara yang bisa memberi motivasi kepada semua teman-teman. Maka kami dari Dinas Pendidikan pada kesempatan ini membuka kegiatan ini, yaitu dengan judul webinarnya itu berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Semoga Allah memberikan berkah pada kita semua sehingga dapat terlaksana kegiatan ini dengan baik, dan harapannya dapat berbagi kepada teman-teman. Dan juga terima kasih kepada teman kami selaku narasumber hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Tentunya ya, peran beliau sangat besar untuk perkembangan pendidikan di Aceh Utara, yang alhamdulillah hari ini kurikulum Merdeka sudah dapat berjalan dengan baik di tempat kami. Pada posisi selain sekolah bergerak, juga ada sekolah yang mandiri dalam hidup Merdeka Belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jufri MPD yang telah menyampaikan arahan dan bimbingannya. Dari yang beliau sampaikan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa di antara kita semua para guru ini, bahwa kita harus berbagi praktik baik kepada siapa, terutama sekali kepada anak didik kita.
kemudian juga kepada rekan-rekan sejawat. Nah, jadi setiap guru mata pelajaran apapun, bukan hanya mata pelajaran seni karena hari ini kita mengikuti seni. Jadi semua mata pelajaran di sekolah baik dari SD, SMP, SMA, semua praktik baik kita harus laksanakan. Kalau kita belum mampu, kita akan belajar dari rekan-rekan kita yang pada hari ini ada 2 narasumber. Semoga kita dapat mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari apa yang akan beliau ini sampaikan kepada kita. Terima kasih Pak Jufri sekali lagi. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membuat kita lebih termotivasi sehingga setelah selesai dari webinar ini ataupun webinar lain, kita akan benar-benar secara aktif melaksanakan pembelajaran yang lebih baik sehingga mutu pendidikan anak-anak kita menjadi lebih baik ke depannya. Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang lagi, saya rasa kita sekarang akan mengikuti paparan topik yang pertama dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Julia Amalia Hasibuan. Sebelum itu saya akan membacakan profil beliau. Minta maaf juga kalau mungkin informasi yang saya sampaikan tidak mencakup semua yang telah Ibu laksanakan. Saya minta izin untuk menyampaikan biodata dari Ibu Julia. Bu Julia sudah ada di sini kan? Assalamualaikum Bu Julia. Jadi narasumber yang pertama kita, ya Bu Julia. Narasumber yang pertama yaitu Bu Julia Amalia Hasibuan atau Bunda Amel. Beliau adalah Kepala Sekolah PAUD Terpadu Insan Madani Aceh Selatan. Pendidikan terakhir S1 PAUD Universitas Terbuka tahun 2019. Beliau juga adalah instruktur nasional untuk jenjang TK di Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian pernah menjuarai pengelola PAUD inovatif Provinsi Aceh. Saya lupa tahunnya, tidak tertulis. Lalu beliau juga adalah Ketua Puspa Astra Wilayah Aceh dan Ketua STI Sahabat Pendidikan Indonesia Wilayah Aceh, dan juga terapis anak berkebutuhan khusus. Luar biasa sekali dari CV Ibu Julia Hasibuan yang saya baca. Oh ya, ada informasi tambahan. Beliau adalah penulis buku yang nama penanya adalah Julie Sunshine. Mungkin nanti kita akan minta Bu Julia untuk membagikan bukunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk biodata Bu Julia. Mohon maaf Bu Julia karena ini tidak bisa dibaca semuanya. Baiklah Bapak Ibu, untuk topik yang pertama yaitu disampaikan oleh Bu Julia, saya rasa Bu Julia bisa segera menyampaikan materi yang akan Bu Julia sampaikan. Waktu dan tempat saya silakan Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membacakan data saya. Terima kasih Bu Leli yang telah mengundang saya di sini untuk ikut saya. Sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat bersilaturahmi. Selawat beriring salam yang telah kita titipkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntut kita dari alam kebodohan menuju alam kebenaran yang kita rasakan hari ini. Terima kasih Bapak Jufri, Bapak Polwas Aceh Utara yang ini mungkin udah kesempatan kedua kali Pak ya bertemu dalam satu webinar dibuka oleh Bapak. Terima kasih Ibu Leli sebagai penyelenggara kegiatan ini, Ibu Bona sebagai moderator sekaligus MC, dan Ibu EN yang jauh-jauh menyeberang ke Aceh ya Bu ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini. Terima kasih.
teman-teman, tak kenal maka taaruf ya, atau tak kenal maka kenalan ya. Hari ini kita bincang-bincang ya, bukan berarti saya yang lebih tahu dan saya lebih pintar dan saya lebih segala, bukan, karena kita zamannya kolaborasi, apapun yang kita harus kita sampaikan, begitu kan ya. Hari ini saya mohon izin untuk berapa menit saya ini Bu Pona? Ya Bu? Berapa menit pemaparan saya? Oh iya, 30 menit Bu. 30 menit, berarti 15.28, tepat di jam 4 nanti ya saya selesai ya. Saya izin share screen ya. Baik. Saya udah buka tadi. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Jelas ya. Sudah terlihat? Sedang memutar ya. Sudah ya? Sudah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, seperti topik yang disampaikan kepada saya tentang strategi membentuk jiwa merdeka dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini ya. Terima kasih MGMT Guru Seni Aji Utara yang telah mengundang saya berkesempatan bertemu dengan guru-guru hebat, guru-guru seni yang dimana seni itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi anak ya. Terutama dari anak PAUD itu anak PAUD sangat senang seni ya. Jadi saya nyambung nanti dengan teman-teman semua. Baik. Hari ini seperti yang saya sampaikan sudah dibacakan oleh Ibu Pona tadi. Saya ingin mengambil satu kutipan saja ya. Guru yang peduli ialah guru yang mau berbagi banyak. Berbagi banyak apa? Berbagi banyak informasi demi mewujudkan kolaborasi. Hari ini saya berkolaborasi dengan MGMT Seni Budaya Aceh Utara. Suatu hari nanti MGMT Aceh Utara akan berbagi dengan saya di komunitas saya. Setuju kan? Boleh ya, Bu Pona ya. Nah, teman-teman, saya ceritanya mungkin cerita aja lah ini ya. Tahun 2022 itu merupakan tahun sesuatu yang membuat kita membuat kita berkejaran, karena sejak mulai bulan 1 ke bulan 2 itu kita ditemukan dengan webinar IKM ya. Webinar IKM itu saya mulai ikuti dari webinar 1 sampai webinar 13 gitu ya. Saya mulai tidak aktif itu ketika sekitar bulan 7 saya mulai PPG. Saya baru PPG kemarin bulan 7 kemarin. Nah, ceritanya di bulan 1 ke bulan 4 itu kita dikejar terus dengan banyak materi webinar, dan itu di bulan puasa pun kita melakukannya. Kenapa saya bisa berbagi hari ini? Karena mungkin di awal-awal kemarin itu belum banyak webinar yang oleh guru-guru yang terkait IKM. Alhamdulillah sejak tahun lalu saya sudah mendaftar di IKM. Saya mengambil mandiri mandiri belajar. Nah, kita pahami kalau mandiri belajar itu kita tidak akan bergerak dari K13 dan masih berkutat di K13. Saya ingin berubah, jadi saya belajar mengambil mandiri berbagi. Nah, waktu itu kita baru menyelesaikan 2 modul, 2 topik. Alhamdulillah 2 topik itu baru selesai 2 di platform Merdeka Mengajar, baru selesai 2 sampai hari ini, dan saya masih menunggu validasi gitu ya. Saya kepala sekolah di Polsek Paguyuban Madani Mesir Aceh Selatan, dan saya berkesempatan menjadi kepala sekolah inspiratif yang sejak tahun 2022 kemarin. Karena PMM Bu, saya bilang ya, karena saya di IKM itu saya lakukan, saya praktekkan di sekolah. Saya kebenaran